Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit panduan persiapan ya untuk mengikuti proses seleksi penerimaan peserta didik baru di MTSN 1 Lombok Tengah. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan agar mempermudah Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya nantinya. Jadi silahkan dipersiapkan dokumen-dokumen ini. Jangan sampai di hari H pendaftaran Bapak Ibu masih bingung mencarinya kemana gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah raport SD atau MI tentunya. Nah, raport ini khusus yang kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kelas 1, 2, 3-nya kami tidak memintanya nanti. Nanti Bapak Ibu akan memfoto raport kelas 4, 5, dan 6-nya ya. Nah, adapun yang kelas 4 itu kami akan minta 2 semester. Kelas 5-nya 2 semester, kelas 6-nya hanya 1 semester, yaitu semester ganjil saja. Nah, raport yang difoto nantinya boleh saja jadi jangan salahkan sekolah ataupun madrasahnya ya. Jika nanti misalkan raport saya kok beda dengan raport sekolah lain, itu tidak jadi masalah. Jadi ada raport yang mungkin bentuknya seperti ini ya. Jadi ada satu, jadi satu nilainya di sini begini, nilai pengetahuan saja. Kemudian nilai keterampilannya dipisah gitu ya. Jadi yang kita butuh nanti nilai pengetahuannya saja. Namun ada juga model raport yang begini. Nah, ini pun tidak jadi masalah ya. Jadi semuanya akan dipakai. Yang jelas raport yang kita gunakan adalah raport kelas 4, 5, dan 6. Oke, itu yang pertama, persiapkan raportnya. Jangan sampai ada yang hilang gitu ya. Jangan sampai ada yang belum di-print oleh sekolah atau madrasahnya. Oke. Yang kedua, yang perlu para pendaftar siapkan gitu ya, adalah akte kelahiran dan kartu keluarga. Kalau ini saya kira jelas ya, bahwa itu harus dipersiapkan. Dokumennya seperti apa saya kira Bapak Ibu tahu. Namun yang perlu dipastikan adalah bahwa mohon dicek nama siswa yang akan mendaftar tersebut, nama anak Bapak Ibu gitu ya, di akte dengan di KK harus sama. Kalau terjadi perbedaan, jika tidak sama gitu ya, maka segeralah berkoordinasi dengan sekolah asalnya, baik itu SD ataupun MI-nya. Coba ditanyakan yang mana yang dipakai untuk penulisan ijazah. Karena kami tidak berharap bahwa nantinya data yang Bapak Ibu masukkan ke dalam PPDB itu salah gitu ya, tidak sesuai dengan ijazah SD-nya atau tidak sesuai dengan ijazah MI-nya. Jadi jika tidak sama nama di akte dengan di KK, mohon segera koordinasikan dengan sekolah asalnya, baik itu SD maupun MI, supaya tidak ada kesalahan data-data pada PPDB di MTSN 1 nantinya. Karena data ini sekali lagi akan berdampak panjang ya untuk pendidikan anak-anak kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah kartu bantuan dari pemerintah. Namun jika memiliki. Jika tidak memiliki jangan dipaksakan ya. Oh, saya mau buat, enggak mungkin gitu ya. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu, mohon maaf yang mungkin dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah, silahkan dikumpulkan kartunya, disiapkan gitu ya. Yang nanti kita akan minta fotonya. Kartu itu bisa saja berupa kartu program keluarga harapan gitu ya, PKH atau kartu PKH. Ini contoh saja sih bentuknya ya, mungkin di NTB beda. Ini contohnya yang ada di Jakarta apa di mana saya kurang jelas juga. Tapi yang jelas ada kartunya gitu ya. Jangan hanya mengklaim bahwa saya dapat PKH gitu ya, tapi tidak memiliki kartu. Jadi harus ada kartunya. Atau kartu bantuan yang lain, yaitu kartu Indonesia Pintar gitu ya. Nah, yang kurang lebih seperti ini rupanya. Atau yang lain lagi, kartu Indonesia Sehat gitu ya, atau Jamkesmas lah, apalah namanya di daerah kita gitu ya. Maka nanti kami juga akan membutuhkan fotonya ya, supaya nanti mohon maaf, bagi keluarga yang kurang mampu itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita usulkan gitu ya, kalau keluarga-keluarga memiliki kartu-kartu ini. Atau mungkin ada kartu yang lain selain yang PKH, KIP,
KIS gitu ya, atau Jamkesmas ini silahkan saja dilampirkan. Yang penting dia adalah bantuan dari pemerintah. Jangan kartu-kartu yang lain gitu ya, kartu ATM lah gitu ya, atau kartu BPJS Kesehatan untuk yang PNS ya tidak berlaku di sini ya. Ini untuk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu ya. Oke, itu yang ketiga bagi yang kurang mampu tadi ya. Yang keempat yang perlu Bapak Ibu persiapan atau para pendaftar siapkan adalah kartu NISN, nomor induk siswa nasional. Ingat ya, di sini ada nasional, bukan nomor induk siswa di sekolahnya gitu ya, tapi ada nomor induk siswa nasional. Nah, NISN ini, kartu NISN ini bisa berbentuk kartu pribadi NISN ya, yang mungkin dibagikan oleh sekolahnya, kurang lebih lah contohnya seperti ini ya. Kalau seandainya dia dibagikan oleh sekolah, atau jika tidak dibagikan oleh sekolah, Bapak Ibu juga bisa memintanya kepada sekolah gitu ya. Minta dong mana kartu NISN siswa anak saya gitu. Atau jika tidak ingin meminta, kemudian Bapak Ibu ingin mencarinya, silahkan saja dicari di websitenya Kemendikbud ya. Website tentang NISN, tulis saja di Google NISN. Nanti kalau sudah diketemukan, pencariannya kurang lebih akan seperti ini. Ini kita mencari NISN sendiri gitu ya. Tapi paling cepat sih hubungi madrasah atau sekolahnya, sekolah asalnya. Selain kartu NISN pribadi, bisa juga Bapak Ibu meminta kartu NISN yang berbentuk kolektif, fotokopian gitu ya. Nah, tapi kalau dia kolektif dari sekolahnya, pastikan nama siswa yang akan didaftarkan itu ditandai. Misalnya kayak gini nih. Jadi ini kartu bentuknya NISN kolektif ya di sekolah tertentu. Maka ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan siswanya, mohon ditandai gitu ya. Oh ini siswanya, siswa saya gitu. Supaya nanti panitia juga mengecek pendaftarannya mudah. Jadi tidak membuat ribet panitia sehingga nanti validasinya lama gitu ya. Oke, itu yang keempat ya yang perlu dipersiapkan. Yang kelima yang perlu dipersiapkan adalah surat keterangan telah mengikuti ujian akhir atau apapun istilahnya di sekolah tersebut atau di madrasah tersebut gitu ya. Yang penting surat keterangan lah dari sekolahnya bahwa dia telah mengikuti ujian akhirnya. Itu harus ada ya. Nah, silahkan diminta ke sekolahnya masing-masing ya. Kayak kurang lebih suratnya kayak ginilah modelnya ya. Ada kepala sekolah, kemudian tanda tangan dan seterusnya ya. Ya, yang keenam yang perlu dipersiapkan adalah kartu ujian sekolah. Nah, kalau tadi tanda sudah mengikuti ujian, pasti pernah dikasih kartu kalau dia pernah mengikuti ujian gitu ya. Jadi silahkan minta. Nah, atau kalau sudah dikasih dan hilang, segera lapor kembali ke madrasahnya untuk diperinkan ulang. Ya, wajib yang asli ya. Kami tidak menerima fotokopian, karena kalau dia fotokopian yang asli Bapak Ibu bawa kemana gitu ya. Apakah daftar di madrasah yang lain, sekolah yang lain gitu ya. Oke, jadi harus asli yang difoto nanti. Kemudian di dalamnya ada nama siswanya minimal sama tanggal lahirnya. Bila perlu ada NISN-nya tadi ya, termasuk sebagai pendukung, dan juga ada tanda tangan stempel basahnya ya. Oke, itu saja mungkin dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Namun ada hal juga yang perlu disiapkan nanti ketika pendaftaran, yaitu terkait informasi orang tua. Artinya jika Bapak Ibu nanti mewakilkan pendaftarannya kepada kakaknya atau siapa, maka pastikan informasi tentang orang tuanya diketahui. Berapa penghasilannya, kemudian alamat tempat tinggalnya di mana, dan seterusnya lah. Insya Allah nanti kami tidak akan memperjelas ini ya, tidak akan mendetailkan, menjelaskannya secara detail gitu. Karena saya kira nanti kalau orang tua yang membantu pendaftaran siswa, maka mereka tahu informasinya. Namun jika kakaknya yang membantu, insya Allah nanti kita akan buatkan juga tutorial pengisian data orang tua wali pada tutorial-tutorial berikutnya. Oke, saya kira itu dulu ya. Ini untuk persiapan saja. Silahkan Bapak Ibu masih ada waktu 1 minggu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Semangat pagi dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.